Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menyampaikan kepada masyarakat dan rekan-rekan media bahwa hari ini penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Tengah secara resmi menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dengan kerugian negara berdasarkan keterangan ahli. Nanti secara teknis akan disampaikan secara kasipitsus. Langkah ini adalah bentuk konsisten kami dalam penegakan hukum yang bersih dan transparan, sekaligus merupakan bagian dari komitmen kami menjalankan Astacita Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah pada Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 menahan Ketua dan Bendahara KONI Lampung Tengah, periode tahun 2021 sampai tahun 2024, berinisial DN dan ES ke Lapas Gunung Sugih. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2022, sebesar 1,1 miliar dari total anggaran 5,8 miliar rupiah. DN dan ES sebelumnya diperiksa selama 8 jam bersama saksi koordinator Porprov dan pengurus cabang olahraga KONI Lampung Tengah. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Median Suwardi bersama Kasih Intelijen Alfadera di Kejaksaan Negeri Lampung Tengah mengatakan, penahanan tersangka dilakukan setelah Kejaksaan memperoleh nilai kerugian negara dari pemeriksaan BPKP. Menurut Kasipitsus tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dalam korupsi dana hibah itu, karena Kejaksaan intensif memeriksa pihak-pihak terkait anggaran Porprov tersebut. Hari ini sudah disampaikan oleh Kasih Intel, kami tim penyidik berdasarkan lebih dari 2 alat bukti telah meningkatkan status dari saksi dan tersangka terhadap 2 pengurus KONI Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2022 dengan inisial DW dan ES. Jabatannya apa di KONI, Bang? Ketua dan Bendahara. Dan untuk kasus ini dari tahun berapa tuh? Tahun ini untuk penyidikan kita lakukan di tahun 2022. Artinya lokus tempusnya disidik di tahun 2024. Namun ini kejadiannya di tahun 2022. Dari hasil penyidikan kita nih Bang, modusnya apa dan berapa kerugiannya negara? Ya, untuk modus sendiri kedua orang ini punya peran vital, yakni terkait pencairan. Untuk pencairan KONI sendiri ini tidak bisa dilakukan pencairan tanpa spesimen kedua orang tersebut, dalam hal ini kedua tersangka. Artinya yang kita temukan adalah memanipulasi serta tanggung-jawaban, baik itu dana pembinaan maupun dari hibah Porprov tahun 2022-2023. Untuk kerugian sendiri berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, kita dapat kerugian negara kurang lebih 1,1 miliar. Dari total anggarannya, Pak? Total anggaran 5,8 miliar. Itu di setahun atau 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun, ya. 2022. Zen Sunarto, Gunung Sugih, Lampung Tengah. Mitra TV Lampung melaporkan.